Iya, minasan, welcome back again with Mr. G di sini. Kali ini Mr. G bakal bahas live action One Piece, tapi sedikit berbeda ya. Mana Mr. G gak bakal nge-breakdown, melainkan Mr. G mau mengungkap beberapa Easter egg yang digunakan tim produksi live action untuk menutupi celah di mana gak semua elemen cerita animenya bisa masuk ke live action ya. Easter egg ini juga menimbulkan perhatian ke kita semua bahwasanya sekecil apapun itu niat tim produksi live action menghadirkan referensi sederhana menunjukkan keseriusan dan gimana niatnya mereka. Sesuka itulah mereka sama One Piece. Hingga meski memang ada bagian cerita yang dilewatkan, mereka gak mau fans One Piece merasakan kehilangan itu. Salut sih. Makanya Easter egg mereka sebar dan Mr. K telah memilihkan beberapa yang mewakilkan kekurangan dalam elemen cerita sambil ngebahas sedikit Easter egg apa yang disinggung sebagai throwback kita di One Piece lagi. Siapin kopi sama gorengan rek karena bakal segera Mr. K mulai. Kita bahas dari episode pertama dulu ya. Episode ini dibuka dengan narasi kisah Gold Roger sembari menunjukkan bagian peta dunia. Di 10 detik pertama di bawah letak South Blue ada monster yang gak asing di mata kita semua. Kenalkan, dialah Momo. Yaps, monster ini memang besar dan berkelana di lautan, tapi ingat ya, dia bukan Sea Kings. Momo lebih dikenal sebagai mamalia raksasa yang kebetulan bisa berenang dan hidup di laut. Imajinasi udah sincere ya, seperti biasa. Selain di narasi opening ini, gak bakalan ketemu Momo lagi. Semisal meruntut dari kisah anime dan manganya, Momo ini harusnya hadir di Arlong Park Arc. Disajikan kelucuan di mana Momo meskipun sebagai monster sapi laut berukuran raksasa, gak taunya ya punya mental yang gampang ciut. Sama halnya kayak keyboard warrior di sosmed, Papi who was begitu ketemu di dunia nyata ya gak bisa apa-apa karena emang mereka andalannya keyboard. Tapi di luar sifat pengecutnya ini, Momo taat banget sama majikannya. Dia takut jadi kedua sisi lah, ke majikan iya, ke musuh iya, maju kena, mundur kena. Sama Arlong, dia pernah diminta buat nyerang kru topi jerami. Ketakutannya disuruh sampai gemetar. Usai timeskip pun sifatnya tetap gak berubah ya. Ia malah join jalan kesesatan lagi bersama Caribou Pirates. Udah ketar-ketir ngeliat SMP kru, disuruh nyerang lagi. Apes ya Momo. Tak lupa versi live action ini gak meleset menaruh letak Momo, karena sesuai informasi Momo memang berasal dari Grand Line, Easter egg yang cukup jeli kan. Terus masih di episode pertama, kalian bakal melihat berbagai spot kebon di poster. Ada Bellamy hingga Buggy. Tapi ada satu poster yang gak boleh kalian lewatkan. Di menit 27, kita bisa melihat Django. Harusnya muncul di Zero Flag Arc menjadi salah satu bawaan kepercayaan Kuro. Kekuatan yang ia miliki itu hipnotis. Tapi hipnotis Django bukan hipnotis settingan yang buka app sendiri di TV ya, melainkan bisa bersifat buff ke pasukan atau perintah sesukanya ke musuh. Luffy bahkan sempat dibuat turu. Django gak muncul lantaran dari keterangan Kuro ya, ia membunuh krunya sendiri demi keberhasilan rencana mulus yang ia miliki. Sehingga di versi live action anak buah Kuro yang bisa kita lihat aksinya cuman Buci dan Sam yang juga disebut Nyaban bersaudara. Terus easter egg lain di episode pertama dapat kita simak di end credit, yang artinya gak cuman di episode pertama sih, cuman gak apa-apa lah ya, biar sekalian kalian bakal menemukan Kong bersamaan di sorotan A Map of the East Blue. Sebagai pengingat, Kong adalah panglima angkatan laut tertinggi alias secara rantai komando ia di atasnya admiral dan mendapat perintah langsung dari pemerintahan dunia. Memang keberadaan Kong bisa dibilang kurang begitu berpengaruh ke seluruh arc di versi live action ini. Namun tetap ya, ini easter egg yang menarik kan. Sebesar itulah tim produksi tahu soal One Piece. Makanya ceritanya gak terjun bebas kayak live action pengumpul bola naga atau manusia versi Titan yang jadi mimpi buruk di dunia live action. Ya jujur-jujuran aja lah, kalian ngapain gitu protes-protes maksa live action pengumpul naga dan Titan jadi bagus juga gak mungkin. Next kita ke episode kedua ya, episode yang mengadaptasi arc Orange Town. Nah, pada kru Buggy ada beberapa nama yang tidak menunjukkan tajinya, seperti Moji contohnya. Cuman muncul saat namun gak ikut dalam pertarungan. Hal ini membuat hewan peliharaan sekaligus pembantu dalam pertarungan, Sang Singa Richie, juga tidak bisa muncul dalam pertarungan ini guys. Namun versi live action menyiasati kekurangan ini dengan dua cara. Pertama, Buggy memang menyebutkan di menit ke-9 bahwasanya singa penari yang ia miliki telah
malah kabur. Tapi kaburnya gak bareng Dobleh ya. So ini membuat kehilangan Richie menjadi masuk akal karena ia dinarasikan pergi sebelum sirkus bagi dilakukan. Lalu cara yang kedua ya, Richie dimunculkan di menit 37 tetapi hanya sebatas gambar yang terbingkai aja. Jadi udah ngerti ya kalau si Richie itu masih ada sebenarnya. Berikutnya kita berlanjut ke episode 3 menceritakan arc Desa Zero. Harusnya semisal mengikuti cerita animanya, sebelum sepenuhnya tiba di Desa Zero, Nami, Zoro serta Luffy mampir sebentar di Rare Animal Island, berisikan hewan hibrid kejadian ala-ala siluman serta salah satu karakter yang ikonik di mata kita semua yaitu Gaimon. Namun karena satu alasan dan lainnya, bagian ini dihilangkan dan membuat SAP Crew langsung tiba di Pulau Zero. Bukan berarti Gaimon dan kawan-kawannya dilupain guys, melainkan versi live action ini menggantinya dengan memunculkan patung atau dekorasi halaman mansion kaya yang berisikan hewan-hewan unik tadi. Ini menandakan penghuni Rare Animal Island muncul meski hanya secara tersirat. Kalian bisa melihatlah detailnya di menit 13 sampai menit 14. Buat Gaimon dan penghuni di Rare Animal Island ya, mereka gak dilupakan. Karena yang dilupakan ya pesan kalian ke gebetan yang ngakunya pesannya tenggelam padahal emang sengaja diabaikan. Lalu masih di episode dan arc yang sama, kita juga harus merelakan kisah bajak laut Usopp ala-ala yang berisi bocil-bocil. Gak diceritakan memang, tapi detail unik sempat dimunculkan pada menit 52. Kala kita dibawa flashback ke masa Usopp kecil berbicara dengan ibunya yang tengah sakit. Yaps, Usopp kecil menggunakan topi berwarna orange bergambar tengkorak di tengahnya. Nah, semisal kalian sadar, ini adalah topi yang sama digunakan oleh salah satu kawan kecil Usopp bernama Ninjin. Sepertinya topi ini sudah mewakilkan main bajak laut ala Usopp di versi live action. Lanjut ke episode keempat ya, kita bakal menjumpai salah satu karakter penghibur yang sangat populer di dunia One Piece, yakni Pandaman. Easter egg Pandaman hadir di menit 34 saat Zoro ya berhasil keluar dari sumur. Pandaman ini emang siapa sih? Ya bisa dibilang dia bukan siapa-siapa ya, tapi siapapun tahu dia siapa. Pandaman ini intinya karakter figuran. Odachi membuatnya ketika mengikuti kontes manusia super baru, dan Pandaman sering diselipkan di berbagai chapter ataupun episode secara random. Terkadang terselip sebagai bajak laut, angkatan laut, hingga warga biasa. Malahan ya, berdasarkan SBS volume 30, dikonfirmasi nama Pandaman muncul di Poneglyph Alabasar, meramaikan easter egg anime dan manga. Versi live action juga gak mau ketinggalan dong menyertakan Pandaman untuk memeriahkan khasanah per One Piece. Nah, beralih ke easter egg episode kelima ya, yang juga mencakup Baratie Arc. Baik di versi manga atau animenya, antagonis utama di arc ini adalah Don Krieg. Tapi ceritanya digeser dengan menjadikan Arlong sebagai antagonis, sekaligus memperdalam konflik Arlong serta SAP Crew. Don Krieg beserta krunya harus jadi korban. Mereka diceritakan telah hancur lebur oleh Mihawk, lengkap sama penghancuran kapal menggunakan satu serangan. Nah, salah satu momen ikonik di arc Baratie ada ketika Gin menghentikan Pearl, salah satu bawahan Don Krieg, mengingat Don Krieg gak hadir di Baratie, kita gak disajikan momen itu. So, kita masih diperlihatkan bagaimana Pearl beserta plat besinya udah tumbang terlebih dahulu, tepatnya di menit ke-15. Tak lama kemudian ya, Don Krieg pun KO. Mihawk selanjutnya pergi ke Baratie untuk berupaya menangkap Luffy. And last, kita langsung lompat ke episode sekaligus arc terakhir live action ini, yaitu episode ke-8. Track yang diberikan adalah ada patung gurita berwarna apa nih, gak tahu dah. Ini salah satu karakter yang harusnya muncul di arc ini, yaitu Hachan alias Hachi. Hachi awalnya jadi antagonis utama saat masih berpihak Arlong, namun sifatnya berubah begitu Arlong kalah. Kemudian berkawan baik dengan Luffy dan nakamanya di Sabaody Island. Oh, memang agak disayangkan Hachan gak muncul, tapi patungnya terlihat kok di menit 11 ketika Zoro bertarung melawan bawahan Arlong, menandakannya tim produksi gak mau melewatkannya gitu aja. Gila kan langkah yang dilakukan oleh Netflix? Ya, walaupun memang kita mungkin agak kurang lah akan hal itu, tapi satu sisi kita harus menghargai ya. Mungkin karena satu sisi kurang budget, atau mungkin untuk mempersingkat cerita. Tapi misalnya lebih ke arah budgetnya kurang walaupun udah gede ya. Tapi kan kita lihat nih, CGI yang digunakan itu harus mahal biayanya ya. Apa ya, hargailah gitu aja.
So itu dia beberapa easter egg penting yang mungkin dibuayakan untuk menutup lubang plot cerita live action yang terasa lebih padat. Memang gak mengobati sepenuhnya, tapi luar biasa kan mereka memikirkan hal kecil sampai sebegitunya. Nandakan tim produksi entah itu penyeting latar, penulis skenario, dan staf lain begitu mencintai One Piece sehingga setiap tangkapan scene-nya terasa familiar bagi fansnya. Lalu adakah easter egg lain yang gak kalah menarik buat kalian? Kalau barangkali misteri kelewatin, ya monggo didiskusikan di kolom komentar aja, oke re? Atau coret-coret aja lah, pasti misteri baca kok. So, see you next time, Adi Segar Melos, thanks everyone, salam, Hadi Bedia.